Bagiku, komunikasi adalah satu kata yang memiliki banyak artian. Istilah komunikasi amat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Komunikasi selalu hadir di tiap aktivitas, interaksi, ataupun hal-hal lain yang menyertai hidup seorang manusia. Setiap orang tentu memiliki keunikan gaya berkomunikasinya sendiri, dengan caranya masing-masing dan dengan tujuannya masing-masing. Bagiku, kini komunikasi bukanlah menjadi hal yang bersifat pilihan bagi semua orang, melainkan komunikasi kini menjadi kebutuhan bagi setiap orang, sehingga tiap manusia tentu membutuhkan komunikasi untuk dapat melanjutkan hidupnya. Namun, nyatanya tak semua manusia mampu berkomunikasi dengan cara yang biasa bagi banyak orang. Seperti misalnya bagi orang dengan disabilitas intelektual dan perkembangan, mereka membutuhkan alat bantu untuk dapat berkomunikasi dan melanjutkan hidupnya. Kemarin, aku bertemu dengan dua orang hebat dari Berkata. Berkata merupakan pengembang aplikasi AAC bagi orang-orang yang membutuhkan. Pertemuan dengan mereka kemarin membuatku belajar banyak hal, termasuk penggunaan AAC bagi disabilitas intelektual dan perkembangan. Hal ini tentulah merupakan hal yang ingin aku bagikan ke kalian semua. Jadi mari, selamat mendengarkan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Evan Drus. Mau panggil Evan, mau panggil Van, itu bebas sih. Kemudian aku lulusan informatika, jadi basicku orang IT dari Universitas Gadjah Mada Surabaya. Terus awal mula kenapa bisa berkontribusi dari AAC ini karena itu skripsi. Jadi ini produk skripsi yang dilanjutkan sampai sekarang. Mungkin Jacqueline. Ya, halo, salam kenal, saya Jacqueline. Sama-sama dari Universitas Kristen Petra, tapi saya jurusannya desain komunikasi visual. Jadi memang kita berdua nggak ada basic psikologi di sini ya. Tapi memang waktu itu kita riset untuk skripsi dan memang kayak waktu itu kita memang develop ini itu untuk tujuan TA dulu dan fokusnya memang kita di autism spectrum. Ini kita garis bawahi dulu ya kayak konteks wawancara ini tuh. Sebenarnya ini tuh berangkat dari concernnya kita ke anak-anak di pelosok-pelosok tapi yang nggak punya fasilitas yang memadai gitu loh untuk bisa deliver apa yang sebenarnya mereka tuh deserve to live. Mereka nggak bisa komunikasi, nggak ada alat bantunya karena ya mungkin mahal, karena mereka belum tahu. Jadi kayak sangat kurang, minim fasilitas gitu. Nah kita mau coba gimana kalau kita start small dari apa yang kita bisa gitu. Kita dari basic IT bisa apps, jangan dari saya dari segi komunikasi visual saya yakin visual itu sangat membantu anak autism gitu. Jadi kami kayak mau mengembangkan, memaksimalkan dengan teknologi dan desain gitu. AAC itu Augmentative and Adaptive Communication, alat bantu komunikasi untuk autism. Kita buat yang high tech. Model yang kita pakai itu PACS, jadi Picture Exchange Communication. Jadi di mana orang-orang yang kesulitan untuk berkomunikasi atau anak-anak yang kesulitan berkomunikasi itu menukarkan gambar dengan benda yang dia inginkan atau dengan suatu kegiatan yang dia inginkan. Jadi semisal ada orang yang kesulitan untuk berkomunikasi, misal saya ingin makan gitu, dia akan mencet AAC seperti pada umumnya, nanti akan muncul suara kayak aku mau makan, seperti itu. Ya mirip AAC konvensional yang masih pakai gambar di potong-potong, cuman ini kita buat yang high tech, jadi orang tua nggak perlu ribet untuk nambah gambar-gambar baru atau foto-foto baru. Itu sih. Komunikasi itu sangat krusial gitu. Dari ini dari hasil percobaan prototip kita juga itu mereka kan cenderung mengeluarkan sisi negatif itu karena nggak bisa mengkomunikasikan apa yang mereka mau gitu. Nah ketika mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka mau itu tuh kayak akhirnya mereka lebih tenang, oh ini tuh aku dapat, mereka akhirnya bisa lebih positif gitu perilakunya. Tapi ketika mereka nggak dikasih nggak apa, itu istilahnya bisa meltdown ya Van. Iya, lebih ke meltdown karena mereka
sebenarnya ngambek lah. bukan karena nakal, bukan karena tahu nggak boleh mereka mau gitu, tapi kayak mereka butuh itu tapi nggak bisa ngomong, ada yang non verbal gitu, kayak nggak bisa menyampaikan, akhirnya mereka kayak marah ke diri sendiri gitu, kok ini aku kok nggak dikasih yang aku mau ya, kok orang-orang tuh nggak ngerti ya aku tuh mau apa. Dengan adanya kayak ya kan saya salah satu alatnya sebagai AC, harapannya kan mereka bisa menyalurkan, dengan gitu mereka kayak oh aku bisa dapat yang memang aku butuh, dan akhirnya jadi lebih calming, lebih less tantrum atau meltdown kayak gitu. Oke, jadi yang kita bilang tadi kalau misalnya ada beberapa anak-anak yang misalnya masih terlalu cepat dengan hal itu, kita bisa perlambat kayak gini sih, kayak Aku mau pergi jalan-jalan. atau misalnya kayak oh ini masih ini terlalu lambat sih, kayak anaknya udah agak advance nih ya bisa dicoba dinormalin gitu. Aku mau pergi jalan-jalan. Kira-kira seperti itu sih. Jadi misal anaknya kayak Aku terus mau pergi main. ini kan orang-orang yang tidak ada spektrum seperti kita itu bisa dengan mudah sih kayak mengerti lah intinya, kayak oh ini memang anaknya lagi mau pergi main gitu, tanpa kita harus kayak belajar bahasa isyarat dulu kan. Kalau yang lain ada yang pakai bahasa isyarat dengan tangan dan sebagainya, kita harus belajar dulu. Tapi kalau ini kan kita bisa lihat oh anaknya memang mau ini, jadi kita udah bisa oh anaknya mau main gitu, nggak perlu hal yang aneh-aneh lah intinya. Nah terus yang tadi Jacqueline bilang, kita tuh bisa nambahin foto sendiri nih di sini. Misalnya saya ambil dari galeri tentunya. Nah ini kategorinya udah kita kelompokkan nih, kayak misalnya dia masuk di kata tanya, waktu, bentuk, ukuran, warna, atau aku mau, orang, dan sebagainya. Bisa kita masukkan di alat gitu. Nanti di sini udah ada kata-katanya plus fotonya. Jadi memang beberapa autis untuk mengenali ilustrasi itu ada yang beberapa masih kurang. Jadi mereka lebih prefer pakai foto yang asli. Jadi kita sediakan sih seperti itu. Dan kalau mau cari yang ini kan tadi kan kita masukkan di alat tuh. Ini kita mau cari di kategorinya alat sendiri juga masuk kok gitu. Kira-kira seperti itu. Pesanku kurang lebih sama tentang konsisten, tapi aku lebih ke konsisten sabarnya. Dengan jadi orang tua yang mendampingi anak kayak gitu, kita kebayang tuh butuh ekstra sabar. Jadi kalau bisa all parents atau siapapun yang mungkin punya sahabat yang kayak gitu dan lain-lain, syukuri setiap step, setiap progres yang dia bikin tiap hari gitu. Setiap apapun yang dia bikin di hari itu tuh kayak sangat berarti ke depannya gitu. Jangan putus asa kayak sudah 3 bulan, 6 bulan, segini terus dan lain-lain. Enggak, mereka it takes time gitu untuk mereka. Kita cuman butuh konsisten dan terus mau dampingi aja yang sabar dan kayak have hope gitu. Kalau memang mereka pada akhirnya bisa. Kita nggak ngomong sembuh ya, karena kita ngeliat autism ini sampai sekarang pun belum tahu penyebabnya. Itu kayak banyak autistik pembicara di TED Talk gitu ya, yang ngomong kayak kita tuh cuman beda software aja kok sama kalian. Kita bukan hal yang harus disembuhkan gitu. Jadi kita yang harus berusaha memahami, sabar, dan pasti ada aja jalannya kalau memang kita konsisten dan terus kayak memang pastinya kita tuh tulus untuk mereka.